Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jadikan tahun 2022 tahun kesehatan rohani. Puji Tuhan, apa saja penyakit-penyakit rohani itu yang bisa menimpa kita? Kita harus meninggalkan atau menanggalkan, mengalami kesembuhan dari penyakit-penyakit rohani yang kita alami di tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi tahun kesehatan rohani. Puji Tuhan, sebab kalau kita ini menjadi orang Kristen yang sakit-sakitan secara rohani, kita tidak akan bisa bertumbuh menuju kepada kedewasaan yang penuh. Kita akan membaca Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 ya, sampai ayat yang ke-21. Inilah penyakit-penyakit rohani yang bisa menimpa siapa saja, baik orang-orang Kristen yang biasa-biasa ya, tetapi juga yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Kita membaca Galati pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Di sini Rasul Paulus menuliskan tentang perbuatan-perbuatan daging yang sebenarnya itu merupakan penyakit rohani yang bisa menimpa siapa saja. Haleluya. Dan penyakit rohani itu akan menyebabkan kematian rohani. Roh kita akan mati. Ya. Roh kita tidak lagi bisa berfungsi untuk bersekutu dengan Allah karena Allah itu roh adanya. Roh kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Roh kita tidak lagi tergerak untuk jadi pemuji dan penyembah Tuhan. Roh kita akan lumpuh, roh kita akan buta, akan tuli, akan bisu. Ya. Itu roh yang mati. Ya. Dan kalau roh kita itu mati, ya, akan menyebabkan kebinasaan. Kematian rohani yaitu menyebabkan kebinasaan, menerima hukuman yang kekal karena tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itu kita harus disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Orang yang mati rohani, yang rohnya mati, itu masih bisa hidup secara jasmani. Masih bisa bekerja, masih bisa kuliah, mencari nafkah, menikah, berolahraga dan sebagainya. Binatang pun bisa hidup. Binatang itu tidak punya roh, tapi bisa hidup, ya, bisa membuat sarang, ya, burung-burung membuat sarang, ya, bisa kawin, ya, bisa cari makan. Kita juga demikian. Kalau roh kita mati, kita bisa tetap hidup dengan jiwa kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus waspada, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya rohnya mati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki roh yang sehat, ya, roh yang perkasa, roh yang kuat? Ayat yang ke-16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itulah yang menjadi penyakit-penyakit rohani yang bermacam-macam. Ya, haleluya, hiduplah oleh Roh. Jadi kita harus hati-hati terhadap pergerakan Roh Kudus yang sedang terjadi dengan berbagai macam cara. Jangan kita ini
dengan mudah menentang pergerakan Roh Kudus, mengatakan itu sesat dan sebagainya, karena tidak cocok dengan teologi yang mungkin sudah kita peluk selama ini. Oleh sebab itu, mari kita makin merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, minta kepekaan hati, dan jangan sampai kita ini menentang pergerakan Roh Kudus. Ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita tertipu, dipimpin oleh pikiran kita sendiri, oleh fanatisme suatu doktrin, sehingga menentang pekerjaan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita adalah waktunya sekarang ini banyak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, merasa bukan apa-apa, merasa bukan siapa-siapa, dan sangat membutuhkan yaitu lawatan Roh Kudus yang dahsyat, sampai kita menerima lawatan Roh Kudus hujan akhir, menjadi gereja anak sulung daripada Allah yang siap untuk menyongsong Tuhan di angkasa sebelum kesusahan yang besar itu terjadi. Puji Tuhan, sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Engkau akan tolong kami. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah Yehovah Rafa yang mau menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani kami, apalagi penyakit rohani, sebab penyakit rohani itu bisa membawa kepada kebinasaan yang kekal, tidak mewarisi kerajaan Allah, tetapi kerajaan maut, kerajaan iblis. Tuhan akan tolong kami sekalian, kami dan seluruh keluarga kami memerlukan lawatan Roh Kudus, dan supaya kami bersikap hati-hati terhadap pergerakan Roh Kudus yang sedang terjadi dengan berbagai macam cara. Jangan sampai kami ini menentang Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus. Tuhan tolong kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyertai dengan dahsyat luar biasa.